Hai hai hai, halo semua. Materi kita pada kali ini ialah penetapan harga global. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Irnawati Sagala, Devi Adinda Putri, dan Junika Cantika Manulang. Teman-teman tahu nggak apa sih itu tujuan penetapan harga global? Jadi, tujuan dari penetapan harga global ialah untuk memaksimalkan profit dan pertumbuhan pasar perusahaan di berbagai negara dengan mempertimbangkan perbedaan seperti ekonomi, regulasi, dan perilaku konsumen di setiap wilayah. Adapun kebijakan penetapan harga global yang diterapkan oleh setiap negara ialah: pertama, penetapan harga seragam; kedua, penetapan harga adaptif; yang ketiga, penetapan harga berdasarkan biaya; 4. Penetapan harga berdasarkan nilai; 5. Penetapan harga fleksibel; 6. Penetapan harga penetrasi; 7. Penetapan harga skimming; dan yang terakhir ada penetapan harga berbasis kompetisi. Yang pertama ada penetapan harga saham, yang mana perusahaan menetapkan harga yang sama untuk produk di setiap negara, tanpa memandang kondisi ekonomi, biaya distribusi, dan perbedaan pasar lokal. Yang kedua, penetapan harga adaptif, yang mana harga disesuaikan setiap pasar lokal berdasarkan faktor-faktor seperti daya beli konsumen, regulasi, biaya distribusi, pajak, dan kompetisi. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan biaya. Harga ditentukan berdasarkan total biaya produksi, distribusi, pajak, dan tarif di setiap negara, ditambah margin keuntungan tertentu. Yang keempat, penetapan harga berdasarkan nilai, yang mana harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen di masing-masing negara. Produk yang dinilai premium di suatu negara mungkin akan dihargai lebih tinggi daripada di negara lain. 5. Penetapan harga fleksibel. Harga bisa berubah-ubah berdasarkan kondisi pasar seperti tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, atau biaya distribusi yang dinamis di setiap negara. Yang keenam, penetapan harga penetrasi, yang mana penetapan harga yang lebih rendah saat memasuki pasar untuk menarik konsumen dan membangun maksa pasar. Harga kemudian dapat dinaikkan setelah produk memiliki pijakan yang kuat di pasar tersebut. Yang ketujuh, penetapan harga skimming. Memulai dengan harga tinggi di pasar tertentu, terutama untuk produk baru atau inovatif, dan secara bertahap menurunkan harga seiring dengan munculnya pesaing atau penurunan permintaan. Dan yang terakhir, ada penetapan harga berbasis kompetisi, yang mana harga ditentukan dengan mempertimbangkan harga produk pesaing di setiap negara. Perusahaan dapat menetapkan harga lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan pesaing tergantung strategi yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan harga global. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan harga global, yang pertama yaitu regulasi dan pajak lokal. Kebijakan harga harus disesuaikan dengan pajak impor, tarif, atau regulasi lokal yang mempengaruhi biaya dan penetapan harga. Yang kedua, perbedaan daya beli. Negara dengan daya beli yang lebih rendah mungkin memerlukan harga yang lebih rendah untuk produk yang sama agar terjangkau oleh konsumen lokal. Yang ketiga, fluktuasi mata uang. Variasi dalam nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga di pasar internasional, terutama jika perusahaan memproduksi di satu negara dan menjual di negara lain. Dan yang keempat, kondisi persaingan. Kebijakan harga global juga harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan pesaing di pasar yang berbeda. Dengan kebijakan yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan dan menghadapi tantangan unik di pasar internasional. Dan yang selanjutnya yaitu dumping. Dumping adalah praktik di mana suatu perusahaan atau negara menjual produk di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik atau di bawah biaya produksi. Dumping seringkali dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat karena dapat merugikan produsen lokal di negara yang menjadi target. Tujuan dumping adalah yang pertama menguasai pangsa pasar. Dumping memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dalam jumlah besar di pasar baru dengan harga rendah sehingga meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, mengeliminasi pesaing. Dengan menawarkan harga yang sangat rendah, perusahaan dapat menyingkirkan pesaing lokal yang tidak dapat bersaing secara harga. Dan yang ketiga, mengurangi kelebihan stok. Ketika terjadi kelebihan stok di pasar domestik,
Dumping bisa menjadi cara mengekspor barang tanpa mengganggu harga di pasar dalam negeri. Adapun dampak dari dumping yaitu dampaknya terhadap negara pengimpor. Dampak positifnya, konsumen di negara pengimpor bisa mendapatkan barang dengan harga murah, sedangkan dampak negatifnya, produsen lokal mungkin tidak dapat bersaing dengan harga yang sangat rendah, sehingga bisa memicu kebangkrutan dan pengangguran. Dampak terhadap negara pengekspor. Dampak positifnya yaitu perusahaan di negara pengekspor bisa meningkatkan volume penjualan dan mengurangi persaingan di pasar luar negeri. Dampak negatifnya yaitu jika terbukti melakukan dumping, perusahaan atau negara pengekspor bisa menghadapi sanksi atau tarif anti-dumping dari negara lain. Faktor lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan harga suatu perusahaan, terutama dalam konteks internasional. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi penetapan harga di pasar domestik maupun global, tergantung pada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Nah, berikut adalah beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan harga. Faktor ekonomi yang pertama yaitu inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan harga produknya untuk menjaga margin keuntungan. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang mempengaruhi harga produk ekspor dan impor. Jika mata uang negara tujuan melemah, perusahaan mungkin harus menaikkan harga untuk menutupi kerugian akibat perbedaan nilai tukar. Yang ketiga yaitu daya beli konsumen. Di negara dengan daya beli yang lebih rendah, harga harus disesuaikan agar produk tetap terjangkau oleh konsumen lokal. Sebaiknya di negara maju dengan daya lebih tinggi, harga dapat lebih premium. Dan yang keempat, tingkat pertumbuhan ekonomi. Di pasar dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, perusahaan dapat menetapkan harga tinggi karena peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya yang pertama yaitu persepsi nilai. Budaya dan persepsi konsumen terhadap produk sangat mempengaruhi penetapan harga. Misalnya di beberapa negara, produk premium atau mewah memiliki daya tarik yang kuat, sehingga perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, preferensi dan kebiasaan konsumen. Kebiasaan belanja dan gaya hidup di berbagai budaya berbeda yang dapat mempengaruhi sensitivitas terhadap harga. Perusahaan harus menyesuaikan harga produk agar sesuai dengan harapan konsumen lokal. Dan yang ketiga yaitu sensitivitas harga. Beberapa konsumen di pasar tertentu lebih sensitif terhadap harga daripada yang lain. Di negara yang sangat kompetitif, penetapan harga yang terlalu tinggi dapat menurunkan minat beli. Yang ketiga, faktor politik dan regulasi. Faktor politik dan regulasi yang pertama, kebijakan pajak dan tarif. Tarif impor, pajak, dan bea cukai di negara tujuan akan mempengaruhi biaya akhir produk. Untuk mengimbangi biaya tambahan ini, perusahaan mungkin perlu menaikkan harga jual produk di negara tersebut. Yang kedua, subsidi pemerintah. Di beberapa negara, pemerintah memberikan subsidi untuk industri tertentu, yang memungkinkan perusahaan menetapkan harga lebih rendah dan tetap kompetitif di pasar lokal. Yang ketiga, regulasi harga. Beberapa negara memberlakukan regulasi yang membatasi harga maksimum untuk barang-barang tertentu, seperti obat-obatan atau kebutuhan pokok, sehingga perusahaan tidak bisa menetapkan harga secara bebas. Selanjutnya ada faktor teknologi produksi. Perkembangan teknologi yang lebih maju dapat menurunkan biaya produksi, memungkinkan perusahaan menawarkan produk dengan harga lebih rendah. Digitalisasi dan e-commerce memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen secara langsung tanpa perantara, sehingga biaya distribusi dapat ditekan. Efisiensi logistik. Inovasi dalam teknologi logistik juga mempengaruhi harga, di mana pengiriman yang lebih cepat dan murah bisa memungkinkan perusahaan memberikan harga yang lebih rendah atau menawarkan diskon. Nah, jadi kesimpulan kita pada materi kali ini ialah penetapan harga global adalah strategi pemasaran yang melibatkan pembagian pasar ke dalam beberapa wilayah geografis dan penetapan harga yang berbeda untuk setiap wilayah.
Penetapan harga global berkaitan dengan variabel bauran pemasaran seperti keputusan produk, distribusi, dan komunikasi. Sekian untuk materi kita pada hari ini mengenai penetapan harga global. Thank you for watching guys.